Di dalam kepemimpinan dalam pemerintahan itu sangat membutuhkan kemampuan untuk menyeimbangkan di dalam berbagai kepentingan yang saling bertentangan, baik kepentingan masyarakat umum maupun kelompok. Ada beberapa poin yang harus dipertimbangkan di dalam kepemimpinan dalam pemerintahan itu ada 6 poin. Yang pertama itu prioritas pada kepentingan publik, dan yang kedua itu keterbukaan dan akuntabilitas, dan yang ketiga itu negosiasi dan konsensus, dan keempat itu adanya kepentingan kelompok, dan kelima itu etika kepemimpinan dan integritas, dan yang terakhir itu membangun kepercayaan publik. Yang poin kedua itu di situ adanya keseimbangan dan kompromi. Nah, di dalam kelompok-kelompok tertentu itu seperti kelompok ekonomi, politik, atau sosial, mereka memiliki peran signifikan dalam pembangunan. Nah, pemimpin itu harus menyeimbangkan berbagai kepentingan itu melalui pendekatan kompromi yang adil dan negosiasi yang terbuka. Nah, di dalam itu tersebut, jadi pemimpin itu tidak bisa saling mengambil hak-hak orang yang ada, dan bisa mempunyai tanggung jawab yang besar di dalam keseimbangan kompromi itu dan stabilitas, mencegah polarisasi. Ya, di dalam poin keempat itu ada etika dan integritas. Nah, seorang pemimpin dalam pemerintahan itu dia harus berpegang teguh di dalam pada etikanya atau integritasnya. Itu berarti kepentingan kelompok tertentu itu tidak boleh mempengaruhi keputusan secara negatif atau mengarah pada praktik, misalnya contohnya korupsi. Nah, yang mengarah pada suatu korupsi itu, pemimpin itu harus memastikan bahwa kebijakan yang diambilnya itu berlandasan kejujuran dan didasarkan pada data dan fakta yang objektif. Contohnya di poin itu sudah menjelaskan etika dan integritas itu seorang pemimpin itu harus berpegang teguh pada prinsipnya atau pada etikanya yang ada. Jadi seorang pemimpin itu tidak semena-mena melakukan sesuatu dengan dia mempunyai kekuasaan, itu dia tidak bisa mengambil secara dia tidak bisa mengambil. Dengan adanya poin-poin tersebut, pemimpin dalam pemerintahan itu dapat menjalankan tugasnya atau menjalankan itu dengan jujur dan bertanggung jawab atas semua poin-poin atau atas semua yang sudah ditentukan oleh pemerintah itu sendiri. Nah, yang ketiga itu ada transparansi dan akuntabilitas. Nah, di dalam kepemimpinan yang sukses dalam menghadapi banyak kepentingan harus dijalankan secara transparan. Nah, pemimpin itu harus terbuka dalam mengomunikasikan atau dalam keputusan mereka dan alasan dibaliknya, sehingga masyarakat dapat memahami bahwa kepentingan kelompok tertentu itu tidak diberi prioritas. Contohnya itu tidak dengan satu orang saja prioritas itu, ya berarti yang tidak adil. Dengan akuntabilitas, pemimpin akan mempertanggungjawabkan kebijakan mereka di hadapan publik. Jadi di dalam poin ketiga itu transparansi dan akuntabilitas itu, jadi pemimpin itu akan mempertanggungjawabkan kebijakan mereka di hadapan publik. Contohnya misalnya ada masalah, mereka harus mempertanggungjawabkan kebijakan yang mereka lakukan. Misalnya kebijakan mereka di hadapan publik itu mereka harus mempertanggungjawabkan hal tersebut. Jadi tidak diberi prioritas yang tidak adil. Di dalam poin ketiga itu transparansi dan akuntabilitas. Poin keempat, partisipasi dan keterlibatan publik. Nah, yang dimana masyarakat itu melibatkan dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu seorang pemimpin itu menjaga keseimbangan dengan mendengarkan suara masyarakat itu sendiri. Suara masyarakat itu sendiri dengan pemimpin dapat mengidentifikasikan kebutuhan nyata dan menghindari penekanan terlalu besar pada kelompok yang memiliki kepentingan khusus, atau partisipasi masyarakat
dan yang aktif juga meningkatkan legitimasi keputusan. Jadi partisipasi dan keterlibatan publik itu masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu seorang pemimpin itu menjaga keseimbangan dengan mendengarkan suara masyarakat itu sendiri atas keluh kesahnya yang bisa pemimpin itu tersebut bisa mendengarkan atau bisa. Di dalam kepemimpinan itu, pemimpin harus bisa menyeimbangkan kepentingan bersama di dalam masyarakat atau kelompok. Nah, di dalam masyarakat itu sendiri, pemimpin itu bisa menerapkan prinsip-prinsip dalam kepemimpinan yang baik, baik dia bertanggung jawab atau dia bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat itu sendiri dan bisa mengayomi masyarakat untuk sebagai pemimpin yang baik yang bisa mengatasi masalah-masalah yang ada sehingga bisa membuat. Jadi dari semua poin-poin yang sudah saya jelaskan, pemimpin itu harus mendengar atau berempati dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga dia tidak hanya bergantungan dengan laporan-laporan yang ada, sehingga pemimpin itu bisa ikut terjun secara langsung ke lapangan, contohnya untuk memahami kondisi nyata yang dihadapi oleh masyarakatnya itu sendiri, sehingga pemimpin itu membuat kebijakan-kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya itu sendiri, sehingga bisa terjalinnya semua proses-proses atau yang sudah diberikan atau aturan-aturan itu bisa berjalan dengan lancar oleh kebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga bisa menjalankan segala tugas-tugasnya itu sesuai dengan yang diberikan. Jadi kepemimpinan dalam pemerintahan itu dia bisa menghadapi banyak kepentingan yang merupakan tantangan besarnya itu yang menurut integritas, kebijakan, kemampuan dalam menjaga keseimbangan, kepentingan masyarakat harus selalu menjadi prioritas utama. Tetapi seorang pemimpin itu juga harus mampu bernegosiasi dan mengolah kepentingan kelompok-kelompok yang ada sehingga dapat mempertahankan keadilan dan transparansi kepemimpinan dan berpegang pada prinsip-prinsip etika, keterbukaan, membawa pemerintahan itu yang ke arah yang lebih baik. Contohnya itu bisa menjalankan tugasnya itu dengan jujur sehingga semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Kepentingan masyarakat harus sesuai dengan prioritas utama, tetapi seorang pemimpin juga harus mampu melakukan atau mengolah kepentingan dari kelompok kecil maupun ke kelompok besar lainnya dengan tetap mempertahankan keadilan. Jadi kepemimpinan yang berpegang pada prinsip-prinsip etika, keterbukaan itu, jadi mereka bisa menjalankan semua itu dengan mempertanggungjawabkan atau ada dari pihak lain. Mereka bisa membuat suatu kebijakan yang bisa mempererat atau mempersatukan masyarakat itu sendiri dengan masyarakat yang lain. Jadi sehingga tidak ada namanya yang membuat atau memprioritaskan satu pihak lain. Jadi sehingga pemerintah itu dia bisa membuat atau mengayomi masyarakat-masyarakat lainnya sehingga kepemimpinan dalam pemerintah itu bisa berjalan dengan baik sehingga bisa membuat semuanya itu berjalan dengan baik. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa menyeimbangkan kepentingan masyarakat dan kelompok tertentu dengan menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang baik. Nah, jadi kepemimpinan itu di dalam pemerintahan itu, pemimpin itu harus membuat orang lain nyaman untuk terus terang atau keterbukaan dan juga bisa mengambil keputusan, mengkomunikasi target, menantang orang lain untuk berpikir, dapat diandalkan, dan pemimpin itu harus memberi contoh kepada masyarakat-masyarakatnya sendiri dan mengukur dan menghargai kinerja bawahannya sendiri dan
senantiasa memberi masukan kepada masyarakat tertentu. Jadi pemimpin yang baik dalam kepemimpinan itu dia harus mengayomi atau menyimbangkan kepentingan bersama oleh masyarakat itu sendiri.